Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sebagai Bapa, sebagai Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, hadir dan tinggal dalam hati kami yang lemah berdosa ini. Bantu kami ya Bapa, untuk menjadi anak dalam relasi dengan Engkau. Sebagai Bapa kami yang penuh kasih, terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salah satu unsur penting di dalam masa prapaskah adalah pertumbuhan dan perkembangan iman kita menjadi trinitaris. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa saya katakan hidup doa kita, hidup rohani kita harus menjadi trinitaris? Karena di situ mengandaikan suatu relasi. Relasi personal, relasi yang mesra, relasi yang dekat dengan Tuhan. Untuk itulah kenapa Allah menjadi manusia. Untuk mendekatkan. Allah ada dalam hatiku, hati Anda. Orang kecil, orang berdosa, siapapun. Nah, apa yang mau disampaikan oleh gereja bahwa kita itu sebetulnya dalam Paskah nanti kita menjadi putra, menjadi anak. Dan anak yang dekat dengan Bapa, dekat dengan Ibu, suatu relasi yang dekat, kedekatan kemesraan yang tiada bandingnya sebetulnya kalau dikatakan Bapa dan anak, Ibu dan anak, suatu relasi yang kedekatan kemesraan. Pertanyaan saya kepada Anda dan pertanyaan kepada saya juga, apakah pernah saya mengalami suatu doa relasi yang begitu dekat dengan Allah sebagai Bapa? Itu juga mengandaikan suatu relasi dekat dengan Bapak dan Ibu saya. Ketika saya tidak mengalami kedekatan dengan Bapak dan Ibu atau kehilangan figur Bapak, maka seringkali justru hancur, orang menjadi kejam, menjadi bengis, karena tidak punya suatu figur Bapak dan figur Ibu dalam diri dia. Ketika dia tidak mengalami figur Ibu dalam diri keseharian dia, Ibu yang mesra, yang dekat, penuh perhatian, maka dia juga menjadi orang yang sinis, orang yang gak peduli, orang yang hancur lebur lah katakanlah. Sikap-sikapnya dingin dan seterusnya. Jadi relasi kita dengan Allah mengandaikan relasi kita dengan orang tua kita. Maka kita cek sejauh mana relasi kita dengan orang tua kita. Sejak dulu hingga sekarang sungguh-sungguh dekat, sungguh-sungguh mesra. Nah, coba kita perhatikan itu. Nah, bagaimana dengan Yesus? Relasi kita dengan Yesus adalah relasi pembebasan. Relasi kemerdekaan. Yesus yang menderita, yang diperlakukan tidak adil dengan luka-lukanya, itu menyembuhkan luka-luka dalam batinku, pikiranku, hatiku. Ini, ya. Seperti itu. Jadi apapun bentuk sakit, keterlukaan, pikiran-pikiran yang tidak murni, tidak bersih, tidak cerah, dosa-dosa, itu adalah bagian dari Yesus, ya. Yang mau membebaskan, yang mau menyempurnakan, yang mau membersihkan, ya. Maka doa darah dan air yang mengancar dari hati kudus, Yesus sembuhkan aku. Darah dan air Yesus menyembuhkan aku. Jadi kita dalam relasi kita dengan Yesus. Dan bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus adalah di mana relasi kita yang selalu mendampingi, yang menyuarakan, yang menyuarakan, yang berbicara, membimbing, menuntun, melihat, membedakan mana baik dan tidak baik. Nah, inilah Roh Kudus. Jadi ketiga faktor, ketiga aspek ini adalah sebagai suatu bagian keseluruhan dari diri kita. Kita mau disempurnakan, kita mau disucikan, dimurnikan. Itu Yesus. Roh Kudus membimbing. Nah, hebatnya di dalam gereja Katolik keyakinan bahwa Allah Tritunggal itu ketika saya berdoa kepada Yesus, Roh Kudus dan Bapa juga bersatu. Ketika saya berdoa kepada Roh Kudus, Yesus dan Bapa jadi satu kesatuan. Nah, mungkin pada saat seperti sekarang ini, mungkin saya lebih kemudian Yesusnya atau Roh Kudusnya supaya dibimbing, supaya dituntun langkah pikiran kita menjadi jernih dalam melihat, menjadi bijak dalam mendengarkan sesuatu. Ini bagian dari proses ke Roh Kudus yang membimbing dan menuntun. Jadi saudaraku, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Doa yang setiap hari
mungkin berkali-kali didoakan. Bahkan jujur saya katakan seringkali saya menggunakan rosario dengan doa Bapa Kami. Ya, terus semua itu. Jadi suatu bagian, suatu proses pengalaman kita untuk melihat bahwa kapan Anda dan saya merasakan sebagai anak dan Bapa. Kedekatan itu, cek diri kita masing-masing. Ketika kita dekat mesra, berarti kita bisa menyebut Allah adalah Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Dibebaskanlah kami dari yang jatuh. Luar biasa, berbagai aspek dosa, rejeki, ya, kesalahan, ampuni, memaafkan. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagian-bagian yang secara menyeluruh holistik. Bagaimana Yesus mengajarkan doa yang sangat holistik, ya, sangat menyeluruh, sangat integratif. Semoga kita mendoakan doa ini sebagai doa di mana kita menyerahkan segala kemampuan, kekurangan, keterbatasan, kedirian kita yang lemah itu dalam tangan Bapa. Seorang anak yang minta roti kepada Bapa tidak akan diberi ular, dan itulah Allah kita. Semoga Anda dan saya hari ini sungguh-sungguh mendapatkan rahmat dan berkat doa-doa kita semua. Berkat Tuhan atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.